Mat 2 pertemuan dulu ya. Jadi setelah kemarin ya, kemarin kita belajar mengenai selang kepercayaan ya, di mana teman-teman bisa melihat perbedaan antara selang kepercayaan antara materi tersebut yang dipelajari pada saat di statistika dasar dan di Statmat 2 seperti itu. Begitu pula untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti jika teman-teman merasa belum begitu paham mengenai metode pivot, pada saat luring kita bisa berlatih beberapa soal lagi ya teman-teman ya. Jadi karena Vicon ini saya tidak merasa efektif jika terlalu lama begitu, sehingga kita masuk materi baru lagi terlebih dahulu, tapi pada saat luring nanti kita coba perbanyak latihan, begitu saja ya, oke. Nah, untuk hari ini masih dalam ranah statistika inferensia, yang mana kemarin saya sampaikan bahwa statistika inferensia itu mencakup dua hal, yaitu pendugaan parameter dan juga pengujian hipotesis, gitu ya. Jadi kalau pendugaan parameter itu adalah proses di mana kita menggunakan data sampel untuk memperoleh nilai penduga bagi parameter, di mana nilai parameter ini tidak pernah kita ketahui, begitu. Nah, penduga ini ya yang kita kemarin pelajari itu adalah penduga salang. Dan yang kalian pelajari sebelum UTS itu adalah penduga titik, begitu ya. Dan kalian sudah melihat bahwa antara penduga titik dan penduga salang itu ada perbedaannya. Tentu pada penduga salang nilainya berupa interval dengan tingkat kepercayaan tertentu atau confidence level tertentu ya, sehingga kita sebetulnya bisa menyeting teman-teman atau mengatur begitu selang tersebut itu mau berapa tingkat kepercayaannya. Tentu yang baik adalah selang kepercayaan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi tetapi panjang interval atau panjang selang yang terpendek gitu. Nah, ketika kita memperoleh nilai penduga parameter dari sampel, begitu ya, data penduga parameter itu kan diperoleh dari data sampel. Nah, itu tidak bisa serta-merta kita generalisasi untuk sebagai data populasi, begitu. Harus diuji terlebih dahulu. Nah, itulah yang kalian pelajari pada saat statistika dasar, yaitu pengujian hipotesis. Metodenya seperti kemarin, kita coba review dulu di mata kuliah statistika dasar, karena saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang lupa gitu ya mengenai topik pengujian hipotesis ini. Jadi nanti reviewnya kita lihat di statistika dasar, kan hari ini memang di RPS materinya review konsep-konsep dasar hipotesis begitu ya. Sehingga teman-teman mengetahui juga nanti perbedaannya materi pengujian hipotesis yang sudah dipelajari dan akan dipelajari seperti apa. Saya coba share dulu materinya di sini. Oke, baik. Ya, eh, hipotesis gitu ya. Tentu kalian sering mendengar kata hipotesis ya. Hipotesis itu biasanya suatu pernyataan ya, pernyataan awal begitu yang sifatnya itu sementara gitu dan itu harus kita uji. Jadi suatu pernyataan yang akan kita uji kebenarannya begitu. Nah, pada mata kuliah statistika dasar kalau teman-teman ingat ya, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi ada unsur-unsur dalam hipotesis yang disebut sebagai hipotesis nol begitu ya. Mana nih? Nah, ini ya. Jadi ada hipotesis nol namanya, ada hipotesis satu atau H1 atau ada yang menyimbolkannya dengan H alternatif ya, HA gitu. Biasanya yang lazimnya itu kalau apa namanya dalam bidang matematika statistika ya itu seringnya ditulisnya adalah H0 dan H1 begitu. Jarang yang menuliskannya sebagai H dengan indeks A begitu. Nah,
Apa perbedaan antara H0 dan H1 ya? H0 itu suatu pernyataan yang umumnya ingin kita tolak, sedangkan H1 itu adalah pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Nah, pernyataan yang ada di dalam hipotesis nol biasanya itu pernyataan yang mengandung sama dengan. Jadi misalnya kita ingin menguji suatu parameter itu lebih besar atau sama dengan 75 gitu ya. Kemudian kurang dari atau sama dengan atau sama dengan. Nah, itu pernyataan-pernyataan yang mengandung status quo gitu ya atau ada tanda sama dengannya itu biasanya ditulis di H0. Sedangkan H1 berarti lawannya dari H0 begitu. Nah, kemudian ya sebelum ke kesalahan, pada saat di statistika dasar, setelah menentukan H0 dan H1 begitu, kita akan menentukan taraf signifikansi gitu ya atau alfanya berapa persen gitu. Ya, teman-teman mungkin nanti akan melihat kenapa alfa yang digunakan, kenapa bukan beta. Nah, alfa itu adalah tipe salah jenis satu gitu ya. Nanti kita coba review lagi. Alfa itu adalah tipe salah jenis satu. Jadi misalnya alfanya yang biasa digunakan itu adalah 1% gitu ya, atau 5% gitu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah alfa yang sekecil mungkin di sana. Jadi setelah menentukan alfa, lalu teman-teman akan mencoba memperoleh deskripsi dari data yang akan diperhitungkan dalam statistik uji namanya begitu. Jadi kalau kalian ingat misalnya bentuk hipotesisnya gini nih. H0 mu sama dengan mu 0 gitu ya. Nanti H1-nya misalnya mu tidak sama dengan mu 0. Lalu ada statistik ujinya gitu. Statistik uji itu misalnya ada T atau Z kalau kita ingin menguji parameter rata-rata ya dengan rumusnya seperti ini. Lalu setelah menghitung statistik uji, kalian mencari daerah kritis atau wilayah tolak K0, ya, sehingga nanti kita ingin melihat apakah data yang kita miliki itu nanti jatuh di daerah kritis atau tidak. Jadi kalau berbicara daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0-nya, begitu ya. Kapan tolak H0, kapan terima H0. Baru terakhirnya itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, itu yang kita lakukan di statistika dasar, teman-teman. Nah, kalau di StatMat 2, ya, justru kita akan mencoba membuat suatu pengujian hipotesis ya yang terbaik gitu ya. Yang terbaik itu bagaimana? Nanti kalian akan melihat bahwa kita kan given ini ya, daerah kritis ini kapan tolak H0 ini kita given. Tapi di StatMat 2 nanti teman-teman bisa melihat bahwa kita bahkan bisa membuat kriteria uji sendiri atau daerah kritis sendiri. Gitu. Pertanyaannya nanti adalah apakah daerah kritis itu sudah menghasilkan pengujian hipotesis yang paling baik gitu. Jadi kalau di StatDas kita sudah dijamin bahwa prosedur pengujian hipotesis yang kita dapat ini itu sudah yang terbaik gitu ya, menghasilkan uji paling baik dengan wilayah penolakan seperti ini ya. Nah, nanti akhir dari StatMat 2 adalah dalam materi pengujian hipotesis adalah dengan wilayah penolakan tertentu gitu. Kita ingin melihat apakah pengujian hipotesis atau prosedur hipotesis ini sudah baik atau belum, sudah powerful atau belum. Ya, jadi seperti itu. Nanti juga kalian akan melihat bahwa bentuk hipotesis ini tidak selalu yang sama dengan melawan tidak sama dengan gitu ya, tapi bisa juga sama dengan melawan sama dengan. Nah, itu yang akan kita temui di dalam StatMat 2 begitu ya. Jadi bukan lagi nanti kesimpulannya kalau di sini kan misalnya ya sudah sampai daerah kritis nanti kesimpulannya adalah terima atau tolak H0 keputusannya gitu ya. Kalau di StatMat tidak gitu, tidak mengerjakan seperti apa yang di Statdas, tapi dengan wilayah kriteria atau daerah kritis tertentu ya nanti ujinya sudah baik atau belum. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat materi yang di IPB, teman-teman. Nah, pengujian hipotesis ini ya, prosedurnya itu nanti disebut sebagai prosedur yang berasal dari Neyman Pearson ya. Jadi Neyman dan Pearson. Jadi J Neyman dan IAS Pearson begitu. Nah, uh, materinya itu ada beberapa, tapi saya yakin ini bisa teman-teman ikuti, bahkan mungkin lebih mudah dipahami dibandingkan dengan materi yang selang kepercayaan.
Oke, nah sekarang kita coba bahas lagi lebih detail mengenai unsur-unsur pengujian hipotesis. Tadi H0 sudah kita bahas, teman-teman. Nah, ini juga ya yang perlu diingat dengan H0, dia itu biasanya menyatakan tidak ada perbedaan. Ya karena tanda sama dengan itu adanya di H0. Ya, jadi biasanya kalau kita ingin menguji rata-rata antara dua populasi ya, misalnya H0-nya itu adalah mu 1 sama dengan mu 2 gitu ya, maka ya dia tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dan populasi 2 begitu. Atau misalnya kalau di regresi itu H0 beta 1 itu sama dengan 0 ya. Berarti artinya ini tidak ada pengaruh gitu ya dari variabel X atau variabel penjelas terhadap variabel respon. Karena di H0 ini mencakup tanda sama dengan begitu ya, sehingga dia biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh seperti itu ya. Nah, karena adanya tanda sama dengan di H0 begitu ya, dia juga mengimplikasikan sebaran tertentu yang spesifik. Jadi kalau kita ingin menguji rata-rata ya, misalnya H0-nya itu adalah mu sama dengan 75 begitu. Nah, ini sangat spesifik sebaran normal dengan rata-ratanya adalah 75 begitu kan yang ingin kita uji, sehingga nanti statistik ujinya itu adalah ada kaitannya dengan sebaran normal, teman-teman. Atau di binomial begitu ya, ketika ada H0 itu yang diujinya adalah peluang sukses, misalnya P sama dengan 0,8, oh berarti kita nanti statistik ujinya akan ada hubungannya dengan sebaran binomial seperti itu ya. Jadi tanda sama dengan itu mengimplikasikan bahwa kita memiliki sebaran yang spesifik. Oke. Oke, ini juga penting ya, bahwa pengujian hipotesis pada hakikatnya adalah untuk memutuskan apakah informasi yang dikandung dalam contoh itu merupakan bukti yang kuat atau bukti yang apa namanya tidak kuat gitu ya untuk melawan H0. Jadi jangan menganggap bahwa teman-teman ketika kita menolak H0, kita menganggap bahwa H1 benar gitu. Atau sebaliknya, ketika kita terima H0 atau tidak tolak H0, kita menyatakan pernyataan di H0 itu adalah benar. Kita bicaranya adalah ketika kita tolak H0, oh berarti data kita ini sudah cukup bukti untuk menolak H0. Begitu pula ketika keputusannya itu adalah terima H0, maka kita menyatakan, oh memang belum cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Jadi analoginya gini, kalau misalnya kita melihat kasus di persidangan begitu ya, ketika seseorang itu terdakwa itu dibebaskan gitu ya, padahal dia sudah terdakwa statusnya, tapi dia dibebaskan, maka hakim itu uh, tidak ketika dia dibebaskan ya, belum tentu dianggap bahwa dia itu adalah seorang yang benar atau tidak bersalah. Tetapi pengacaranya itu belum cukup bukti gitu ya, atau jaksanya belum cukup bukti gitu untuk membuktikan bahwa si terdakwa ini bersalah gitu. Begitu pula ketika terdakwa ini berhasil dihukum ya, bukan berarti dia memang bersalah gitu, tapi si pengacaranya itu belum cukup bukti untuk apa namanya membuat dia tidak dihukum gitu ya. Jadi benar salah ini sangat-sangat apa namanya sensitif begitu ya kalau dalam statistika, sehingga kalau pengujian hipotesis interpretasinya itu selalu bahwa oke, berdasarkan data sampel yang kita miliki gitu ya, maka belum cukup bukti untuk menolak H0 atau sudah cukup bukti data kita untuk menolak H0. Jadi tidak pernah keputusan akhirnya adalah bahwa H0-nya benar gitu ya, atau H0-nya salah, atau ya H1 yang benar teman-teman. Karena nanti kesimpulannya kalau di pengujian hipotesis selalu dikaitkan dengan H0. Ya, jadi jarang kita menemukan kesimpulan di pengujian hipotesis itu adalah H1 benar atau H1 salah. Gitu. Jadi selalu berdasarkan H0. Mengapa? Nanti kita lihat ya. Oke, nah ini adalah H1 tadi sudah dibahas ya. Dia apa namanya tentu lawan dari H0. Jadi kalau H0 yang sama dengan maka H1-nya tidak sama dengan gitu ya. Kalau di H0-nya lebih besar atau sama dengan, maka di H1-nya lebih kecil atau kurang dari. Begitu pula yang lainnya, seperti itu. Oke, selain H0, H1, tadi kita berbicara statistik uji.
ya, dia merupakan fungsi dari data sampel dan dia akan menentukan apakah data yang dimiliki itu merupakan bukti yang kuat atau tidak untuk melawan H0, teman-teman. Setelah menentukan statistik uji, kita akan menentukan wilayah penolakan H0, disebut juga wilayah kritis. Ya, ini adalah critical region. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui statistik uji kita ini, data kita ini ada di wilayah penolakan H0 atau tidak, biasa kita gambar distribusinya. Ya, saya lupa Stardust kalian dengan saya atau siapa dosennya ya? Masih ingatkah? Bu Devi sama Bu Fe, Bu. Oke, dengan Bu Vera. Hmm. Ya, jadi bagaimana kita menentukan wilayah penolakan H0 itu lihat H1-nya, teman-teman ya. Lihat H1-nya. Jadi kalau misalnya eh, H1-nya itu misalnya mu kurang dari mu 0, ya, maka wilayah penolakannya sebelah kiri. Ya, misalnya alfanya 5%, ini 5% kalau kalian ingat ya. Ini 0,05, maka ini adalah wilayah penolakan H0-nya. Nih, kurang dari berarti sebelah kiri. Ini titik kritisnya, bisa Z atau bisa T. Kalau dia lebih besar, wilayah penolakan H0-nya sebelah kanan. Ini juga besarnya alfa 0,05. Begitu ya. Kalau misalnya dia dua arah ujinya ya seperti ini tidak sama dengan, maka wilayah penolakan nolnya itu adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Terbagi dua. Jadi yang ini adalah alfa per 2 ya, sehingga 0,025, sebelah kiri juga di sini 0,025. Seperti itu. Nah, yang di tengah ini apa kemarin? Selang kepercayaan ya. Di sini 1 dikurang 0,5, berarti di sini 0,95. Jadi ada kaitannya antara selang kepercayaan dan pengujian hipotesis, teman-teman. Ya, ini di Statdas ya. Jadi kalau kita mau menentukan wilayah penolakan H0, nanti cari Z tabelnya berapa di sini gitu kan, atau T tabelnya berapa. Nanti dari statistik uji yang kita peroleh, lihat jatuhnya di wilayah sini, atau di wilayah sini, atau di wilayah sini, gitu ya. Wilayah ini misalnya adalah tolak H0, ini juga tolak H0, sedangkan yang tengah adalah terima H0. Begitu. Kalau statistik uji kita jatuhnya di sini, kurang dari negatif Z alfa per 2 misalnya ya, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Ya, seperti itu yang kita pelajari waktu di Statdas. Nah, ini ya, jika hipotesis nol diterima, teman-teman, ada dua kemungkinan. Hipotesis nol memang benar atau hipotesis nol salah, tetapi data yang dimiliki tidak cukup kuat untuk menolaknya. Ya, sulit ya untuk memastikan bahwa dia benar gitu ya. Benar, kebenaran itu seperti apa sih gitu ya, nggak pernah ada yang tahu mungkin dalam hati gitu apa yang terlihat di luar gitu ya, makanya sehingga ketika buktinya sangat-sangat kuat ya kita bisa jadi menyimpulkan itu bahwa oh oke deh dia benar karena buktinya adalah kuat gitu ya. Jadi apa namanya, untuk interpretasinya lebih baik untuk dinyatakan sudah cukup bukti menolak H0 gitu ya, atau belum cukup bukti untuk menolak H0. Nah, ini ya contohnya. Kalau di StatMat kan biasanya parameternya itu umumnya theta ya. Jadi kalau misalnya di H0 tulisannya bisa seperti ini, theta sama dengan theta 0. Theta 0 ini adalah suatu nilai bilangan real tertentu. Lawannya bisa tidak sama dengan, ya, atau kurang dari, atau lebih dari. Jadi sama dengan ini sebetulnya bisa juga mewakili lebih besar atau sama dengan. Dia juga kan masuk tanda sama dengannya. Atau kalau misalnya mau ditulis sebetulnya lebih kecil sama dengan, tapi mau ditulisnya sama dengan, itu juga tidak apa-apa, teman-teman ya, karena mengandung sama dengan. Seperti itu. Nah, kalau dia bentuk hipotesisnya adalah sama dengan seperti ini, dia sampaikan bahwa dia merupakan hipotesis yang tandingannya H1-nya itu kan tidak sama dengan. Itu disebut daerah atau penguji two-tail. Kenapa kira-kira disebut two-tail, teman-teman? Kenapa ketika H0-nya itu theta sama dengan theta 0 versus
A1-nya adalah theta tidak sama dengan theta 0, itu disebut two-tail. Ada yang mencoba menjawab? Ayo, kenapa kalau hipotesisnya sama dengan tanding tidak sama dengan itu disebut uji two-tail atau dua arah? Hmm? Mengapa? Jangan takut salah. Lupa. Oke. Ketika kita tolak H0, berarti kan kita terima H1, teman-teman. Kalau terima H1, itu tandanya kan tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti kemungkinannya apa? Hmm? Kita ganti angka biar kebayang. Nah, misalnya tetanya itu di H0 sama dengan 10. H1-nya teta tidak sama dengan 10. Ya. Ketika kita tolak H0, berarti tetanya berapa kemungkinannya? Kurang atau lebih dari 10 ya? Iya, betul Fikri. Bisa jadi tetanya kurang dari 10 atau tetanya lebih dari 10. Ada dua kemungkinan di sana, teman-teman. Jadi kalau kita tolak H0, berarti wilayah penolakan H0-nya ada dua. Ya, wilayah penolakan H0 berarti terima H1 kan gitu. Kalau terima H1 ya ada dua daerahnya atau tolak H0. Ada tetanya kurang dari 10 atau tetanya lebih dari 10. Itulah kenapa tadi gambarnya itu ada dua yang diarsir, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ekornya ada dua nih, wilayah penolakannya ada dua, teman-teman. Sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya dia ujinya H1-nya gitu ya, itu kurang dari atau lebih besar dari. Nah, ini hanya ada satu wilayah penolakan. Apa namanya bisa sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja sehingga dia disebut uji satu arah atau one tail, teman-teman. Ya, jadi tidak boleh lupa ya untuk hal itu gitu. Jadi dilihat dari H1-nya. Kalau tidak sama dengan ya maka dia uji dua arah. Kalau H1-nya lebih kecil atau lebih besar itu one tail ya atau uji satu arah begitu. Ingat lagi bahwa statistik uji adalah fungsi dari contoh acak. Jadi suatu acak yang mempunyai sebaran peluang. Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya H0-nya adalah kita berbicara mu begitu ya, maka kan kita akan mencoba menguji ini berdasarkan data sampel. Mu itu kan statistiknya adalah X bar begitu ya. Sehingga nanti di statistik ujinya adalah sebaran dari X bar begitu ya. Kemarin sudah kita bahas yaitu seperti ini. X bar dikurang mu dibagi sigma per akar n. Itu statistik ujinya. Kalau di statistik dasar kan kita ya udah dikasih tahu aja gitu ya kalau uji hipotesis mu statistik ujinya ini, kriteria ujinya ini gitu ya, tanpa lebih dalam memahami sebetulnya mengapa gitu ya, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah yang disebut sebagai hipotesis sederhana, teman-teman, atau simple hypothesis. Itu hipotesis yang menspesifikasi sebarannya secara khas atau standar sama dengan. Ya, tadi kalau H0-nya itu sama dengan, berarti kita sebetulnya menspesifikasikan nilai suatu parameter. Parameter itu miliknya fungsi distribusi peluang tertentu gitu kan. Sehingga di sini disebutkan bahwa ketika hipotesisnya sederhana, artinya dia mengandung tanda sama dengan, sebetulnya itu menspesifikasi sebarannya secara khas. Begitu artinya sebarannya itu diketahui gitu ya. Sedangkan hipotesis yang bukan hipotesis sederhana dikatakan hipotesis majemuk atau komposit. Ya. Jadi mudahnya adalah kalau ada tanda sama dengannya, baik di H0 maupun di H1 itu adalah sederhana. Nah, kalau di Statdas kita berbicaranya tadi ya, nih tidak sama dengan, kemudian kurang dari atau lebih dari gitu ya. Kalau di Statmat kita boleh menspesifikasikan nilainya ya baik di H0 maupun di H1. Jadi nanti kalian akan menemukan ya kasus bahwa ya oke di H0 tetanya sama dengan 10, di H1
tetanya sama dengan 8 misalnya. Ya, karena ketika H1-nya itu kurang dari, misalnya kurang dari 10, 8 salah satunya. Nah, cuman karena di sini tanda sama dengan, maka nanti terspesifikasi secara khas sebarannya apa. Ini bedanya juga dengan statdas ya. Jadi bisa hipotesis sederhana versus hipotesis sederhana, artinya H0-nya sama dengan, H1-nya sama dengan. Bisa juga ada hipotesis majemuk ya atau komposit. Berarti kalau komposit karena dia tidak khas sebarannya berarti bisa tidak sama dengan tandanya ya kurang dari atau lebih dari. Pokoknya selain tanda uh, sama dengan. Misalnya ini hipotesisnya P sama dengan setengah gitu ya. P ini adalah peluang teman-teman. Ya, jadi kalau kalian lihat di tabel statistika ya yang parameternya adalah uh, P sama dengan sekian ini itu mengarah kepada sebaran binomial, sorry ya, binomial dengan peluang suksesnya adalah setengah begitu. Nah, ini disebut sederhana karena spesifik ya peluang suksesnya sederhana setengah begitu. Nah, ketika hipotesisnya adalah P tidak sama dengan setengah ya, ini adalah majemuk karena nilainya bisa beragam. Walaupun sebarannya kita tahu bahwa dia sebaran normal tapi nilai P-nya belum tahu kita ya, sehingga dia disebutnya adalah hipotesis komposit atau hipotesis majemuk seperti itu. Oke. Nah, eh, namanya kita mengeneralisasi data sampel untuk populasi gitu ya. Berarti kan ada keterbatasan-keterbatasan yang kita punya, teman-teman. Kalau misalnya kita punya data populasi sebanyak 1.000 dan kita sampel itu misalnya 100, ya artinya tidak apa namanya, tidak semuanya gitu ya, kita ambil hanya 100. Dan dari 100 data itu nanti kita akan menyimpulkan untuk 1.000 data, pasti di dalamnya ada kekeliruan. Entah kekeliruan dalam mengambil data ya atau kekeliruan dalam memilih sampel begitu. Intinya adalah bahwa ketika kita menyimpulkan atau mengambil atau membuat kesimpulan dari data sampel, kemungkinan atau keputusan yang kita ambil itu bisa jadi salah ya, karena kita tidak mengambil seluruh data dari populasi. Kalau kita sensus ya tentu nggak ada kesalahannya gitu ya, karena kita mengambil dari data populasi semuanya. Nah, kemungkinan salah itu atau error itu di dalam pengujian hipotesis itu ada dua. Ada galat jenis 1 atau type 1 error gitu ya, ada galat jenis 2 atau type 2 error begitu. Apa yang disebut dengan galat tipe 1 gitu ya. Artinya nanti keputusan kita di akhir itu adalah menolak H0 gitu ya. Padahal H0 itu benar misalnya. Ya, jadi di sini keputusan kita adalah tolak H0, tapi keadaan sebenarnya itu adalah H0 benar. Nah, ini adalah galat jenis 1. Walaupun yang benar ini kita tidak pernah tahu wujudnya seperti apa, ya. Jadi kesalahan pertama adalah kita menolak hipotesis yang sebetulnya benar gitu ya, atau hipotesis yang benarnya ditolak. Kesalahan kedua itu adalah kita menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Jadi tidak tolak H0 keputusan kita padahal atau terima gitu ya, padahal H0 tersebut salah begitu. Jadi lawannya. Oke. Nah, tentu yang benar kalau kita menolak atau menerima hipotesis yang memang seharusnya diterima gitu ya, atau menolak hipotesis yang seharusnya ditolak gitu. Tetapi yang terjadi adalah bisa galat jenis 1 dan galat jenis 2. Kalau dianalogikan lagi dengan tadi kasus di persidangan misalnya ya, maka hakim itu bisa melakukan kesalahan antara dia menghukum orang yang tidak bersalah gitu ya, atau dia membebaskan orang yang seharusnya dihukum seperti itu. Jadi dalam membuat suatu keputusan itu bisa terjadi antara keduanya. Yang mana yang kita pilih misalnya dari dua error itu ya Bu, lebih kecil yang mana antara galat jenis 1 atau galat jenis 2 ya. Tentu kita berharap dua-duanya kecil ya.
Kita berharap antara galat jenis satu dan galat jenis 2-nya itu sekecil mungkin. Nah, galat jenis satu itu ditulisnya adalah alfa, teman-teman, ya, atau dalam pengujian hipotesis selama ini kita gunakan, dia disebut sebagai taraf signifikansi. Begitu. Jadi, alfa ini adalah peluang terjadinya galat jenis satu, yaitu peluang menolak H0 padahal H0 benar. Ya, jadi alfa. Kalau galat jenis 2 itu disebutnya adalah beta. Oke, beta yaitu peluang menerima H0 padahal H0 salah. Itu adalah beta. Begitu. Nah, kenapa pertanyaannya waktu kita di Statdas itu pengujian hipotesis galat tipe 1 Bu yang digunakan, bukan galat tipe 2. Ya, jawabannya adalah karena yang bisa kita kontrol nilainya atau bisa kita kendalikan nilainya itu adalah alfa. Ya, lihat definisinya. Alfa itu adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar. Kalau H0 benar berarti pernyataan ini ada di H0. Ya, yang ada tanda sama dengannya itu di H0 kan. Jadi kalau kita melihat H0, misalnya tadi ya, mu sama dengan 75, maka kita bisa menghitung si alfa karena ada pernyataan H0 benar. Ini ada tanda sama dengannya. Tetapi kalau kita gunakan beta, kita kesulitan menentukan betanya. Kenapa? Karena di sini nggak bisa kita kontrol. H0 salah itu kan posisinya berarti H1 benar ya. Sedangkan di H1 tandanya itu tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Sehingga nilainya kita nggak bisa tentukan nih nilai uniknya di sini satu nilainya. Ya, itulah yang menyebabkan beta ini tidak bisa dikontrol. Ya, dan alfa yang bisa kita gunakan. Kenapa? Karena ada H0 benar gitu. Sehingga di sini pernyataan yang ada di H0 ada tanda sama dengannya. Ya, itulah kenapa ya kita gunakannya alfa waktu pengujian hipotesis di statistika dasar, tapi bukan beta. Nah, tadi harapannya adalah bahwa alfa, beta itu sama-sama tidak terjadi gitu atau sama dengan nol ya. Tapi ini tidak mungkin kalau kita melakukan sampling. Pasti ada errornya begitu ya. Paling mungkin ya yang bisa kita lakukan kalau mau memperoleh alfa dan betanya sama dengan nol itu adalah dengan melakukan sensus atau meneliti seluruh anggota populasi. Kalau meneliti seluruh anggota populasi, nggak usah lagi pakai pengujian hipotesis. Oh, datanya udah diperoleh semua, ya kan? Jadi nggak perlu pendugaan parameter, nggak perlu yang namanya pengujian hipotesis, karena sudah mencakup seluruh data populasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya uh, mau keduanya kecil? Biasanya salah satu upayanya itu adalah memperbanyak sampelnya. Ya, sampelnya diperbanyak terus begitu ya. Karena kalau kita misalnya memperkecil alfa, nanti dampaknya adalah betanya yang akan membesar gitu. Dan sebaliknya, ketika kita memperkecil beta, nanti alfanya yang akan semakin besar, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi di dalam pengujian hipotesis ya. Nanti teman-teman akan belajar ya di pengujian hipotesis ini uji mana yang paling baik begitu ya. Artinya nanti kita akan mencoba menetapkan salah satu di antara galat ini begitu. Nah, nanti kita bandingkan galat lainnya yang tidak ditetapkan gitu. Mana yang paling rendah? Nah, itu nanti uji yang paling baik seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Silakan. Bentar ya. Kita coba lihat contoh.
Oke, ini typo ya. Sebuah toko mainan akan sebuah toko mainan anak mengatakan bahwa sedikitnya 80% anak perempuan itu lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Ya, jadi sebuah toko mainan anak mengatakan bahwa sedikitnya 80% anak perempuan lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Untuk menguji pernyataan tokoh tersebut, teman-teman, ya, pernyataan tersebut, maka dia akan mencoba sampling, ya, akan mencoba memilih 20 anak perempuan secara acak, begitu ya, dan nanti akan diamati dari 20 anak itu apakah dia membeli boneka atau dia memilih atau membeli mainan lainnya gitu ya. Nah, kita ingin menguji hipotesis bahwa P sama dengan 0,8. Dari mana P sama dengan 0,8? Ya karena dia mengatakan bahwa sedikitnya 80%. Jadi sebetulnya originalnya hipotesisnya itu adalah lebih besar atau sama dengan, ya, tapi dia menuliskannya sama dengan dan itu tidak masalah. Oke. Nah, sehingga satunya kurang dari karena originalnya lawan yang lebih besar sama dengan itu adalah kurang dari, gitu ya. Sehingga satunya adalah peluangnya kurang dari 0,8. Artinya peluang anak perempuan untuk menyukai boneka itu adalah kurang dari 80%. Lawannya dari yang ini. Oke. Oke, andaikan kita membuat kaidah keputusan, andaikan kita membuat kriteria keputusan atau wilayah terima atau tolak H0 gitu ya. Bentuknya seperti ini. Terima H0 bila X lebih dari 12. Artinya ini X lebih dari atau lebih besar sama dengan 13. Artinya apa? Kita terima H0, ya. Kita terima pernyataan bahwa sedikitnya 80% dari anak perempuan itu suka mainan boneka kalau anak-anak itu yang suka boneka itu lebih dari 12 orang. Jadi mungkin kalau misalnya 80% dikali 20 itu kan sebetulnya sekitar 16 ya, teman-teman ya. Tapi di sini wilayah penolakannya adalah kita terima H0 jika X-nya ini atau banyaknya anak perempuan yang suka boneka itu lebih dari 12. Ya. Atau kalau mau dituliskan pakai tanda sama dengan berarti X lebih besar atau sama dengan 13. Ini setara ya. Nah, ini berarti kalau banyaknya anak atau X-nya ini yang suka boneka itu kurang dari sama dengan 12 gitu ya, atau paling banyak 12, maka kita akan menolak H0. Atau ketika ini terjadi bahwa anak yang suka boneka itu kurang atau sama dengan 12, maka peluang anak pernyataan tadi gitu ya, apa namanya itu kita tolak atau yang kita terima adalah bahwa oh proporsinya atau persentasenya nggak sampai 80 kok kurang dari 80% kalau yang suka bonekanya itu kurang dari 12. Nah itu konteks pertanyaannya ya teman-teman, ini adalah distribusi binomial ya, jelas sekali di sini peluang suksesnya itu kalau dinyatakan itu peluang anak perempuan itu menyukai boneka. Oke, sehingga peluang 0,8 ini adalah peluang anak tersebut ya suka boneka begitu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah hitunglah nilai alfa, ya, hitunglah taraf signifikansi atau galat jenis satunya. Oke. Yang kedua adalah galat jenis duanya atau beta jika peluangnya sama dengan 0,6. Oke. Dan yang C adalah hitunglah beta jika P-nya sama dengan 0,4. Nah, kalian lihat, kalau menghitung beta, itu kan definisinya tadi ada menerima H0 padahal H0 salah. Jadi, yang ada di dalam apa pertanyaan ini nih, ya, ada P-nya sama dengan berapa, itu untuk mengakomodir ini H0 salah. Kalau H0 salah berarti P-nya kan bukan sama dengan 0,8 atau P-nya kurang dari 0,8. Nah, kurang dari 0,8 ini berapa? Makanya dia perlu di state di sini kalau menghitung beta. Ya karena kurang dari 0,8 itu banyak sekali kemungkinannya. Nah, itulah kita nggak bisa kontrol kalau di pengujian hipotesis pakainya ya sehingga kita pakainya alfa dan nggak butuh P-nya berapa gitu ya. Dia butuh maksudnya tidak butuh diidentifikasi gitu karena dia sama dengan H0 benar yaitu si P-nya sama dengan 0,8. Oke, baru kita lihat nanti pertanyaan yang lainnya. Sekarang kita coba kerjakan bersama.
whiteboard lagi. Sudah muncul belum whiteboardnya? Udah. Dah, oke. Tuh, sini. Ya, nolnya itu adalah P sama, besar sekali tulisan saya. Nolnya adalah P sama dengan 0,8. A1-nya P kurang dari 0,8. Kita tahu tadi informasinya bahwa N-nya sama dengan 20. Sampelnya atau trialnya lah kalau di binomial ya. Dia N-nya sama dengan 20. Kemudian kriterianya tolak H0-nya adalah terima H0 gitu ya. Terima H0 bila X lebih besar dari 12. Gitu. Atau ini sama saja dengan tolak H0 bila X kurang dari atau sama dengan 12. Oke, yang pertama. Hitunglah alfa atau galat jenis 1. Oke, kalian definisikan dulu sebelumnya, sorry. X itu apa? Banyaknya gitu ya, atau jumlah anak perempuan suka boneka ya. Oke, hitunglah galat jenis 1. Kita definisikan dulu teman-teman alfa ya. Alfa itu tadi adalah peluang tolak H0 padahal H0 benar. Nah, peluang tolak H0. Tolak H0 kapan? Kalau X-nya kurang dari atau sama dengan 12. Oke, maka tulis di sini X-nya kurang dari atau sama dengan 12. H0 benar berarti pernyataan nilai parameter yang ada di H0, yaitu P sama dengan 0,8. Maka di sini P sama dengan 0,8. Sampai sini bisa dipahami? Sampai pernyataan alfa? Bisa, Bu. Tidak ya, oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ingat bahwa ini distribusi binomial. Oke, kalau teman-teman ingat, ya, distribusi binomial, distribusi binomial bentuknya itu adalah Px sama dengan kombinasi Nx P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N min X. Oke. Nah, binomial itu X-nya jalannya bergerak atau nilainya dari 0, ya, 0 sampai ke N, teman-teman. Jadi X-nya itu, ini diskrit ya dia, 0 dan seterusnya sampai ke N. Oke, artinya kalau X-nya sama dengan, misalnya N-nya sama dengan 20, ya,
banyaknya sampel atau trialnya 20, X itu kan kejadian sukses. Kalau X yang itu sama dengan N-nya sama dengan 20, maka seluruhnya sukses tuh dari setiap sampelnya. Atau kalau di sini kasusnya 20 anak, N-nya, maka X-nya sama dengan 20, artinya 20 anak itu dia membeli boneka semua. Begitu. Itulah kenapa batasnya dari 0 sampai dengan N. Sehingga untuk mencari nilai peluang yang atas ini, ya, si alfa ini, logikanya gimana? Kalau X-nya kurang dari atau sama dengan 12, ya kita substitusikan dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 12 ke formulasi fungsi masa peluang binomial ini. Atau kalau kita tulis ulang, ya, alfa itu berarti sama dengan penjumlahan nilai peluang dari X-nya sama dengan 0 sampai dengan X-nya sama dengan 12 gitu kan. Kombinasi dari N-nya tadi 20, X, P-nya berapa? P-nya berapa di sini? 0,8 ya, berarti 0,8 dikali X, 1 dikurang 0,8, 0,2 dikali pangkat 20 dikurang X gitu. Jadi kalau misalnya mau secara manual teman-teman, berarti kan ini untuk X-nya sama dengan 0 kombinasi 20 0 gitu kan. 0,8 pangkat 0 dikali 0,2 pangkat 20 kurang 0 dan seterusnya sampai kombinasi 20 12 begitu dikali 0,8 pangkat 12 dikali 0,2 pangkat 20 kurang 12, 8. Ya, dapat nanti nilainya sekian gitu. Atau kalau mau cari di tabel binomial itu lebih cepat. Jadi tabel binomial kumulatif kalau teman-teman ingat. Nanti lihat nilai X-nya sampai dengan 12 ya, karena kalau kumulatif dia dari 0 sampai sekian gitu. Ya, jadi dari 0 sampai 12 dengan nilai peluang suksesnya adalah 0,8. Ya, jadi nanti kalau kita cari di tabel tersebut, nilainya saya sudah lihat ya. Nanti teman-teman bisa cek. Nilainya itu adalah 0,0321. Ya, 0,00321. Nah, ini bisa dilihat di tabel binomial. Di buku Mario F. Triola ada, di buku apa namanya statistika dasar yang lainnya juga ada tabelnya ya. Kalian boleh googling nanti. Oke, itu alfanya. Berarti alfanya ada 0,0321. Aneh ya, kalau di Stardust itu udah dikasih tahu alfanya berapa gitu ya. Tapi kalau di sini justru kita akan mencari tipe Galat 1. Nah, tipe Galat 1 ini kalian lihat dia memerlukan informasi kapan kita tolak H0 dan informasi P-nya sama dengan berapa. Itulah kenapa nilai alfa ini bergantung dari wilayah penolakan H0 ya. Jadi itulah pentingnya wilayah penolakan H0 sebetulnya. Nah, kalau di status kan sudah given ya. Oke, kemudian kita coba cari atau jawab soal berikutnya. Di sini soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tadi hitung beta untuk P sama dengan 0,6. Hitung tipe Galat tipe 2 ya untuk P sama dengan 0,6. Begitu. Nah, definisikan lagi beta itu apa? Yo, ada ingat nggak beta itu apa? Terima H0, Hmm, H0-nya salah. iya, betul Fikri ya. Peluang prima H0 0 salah. Oke. Nah, lihat
pernyataan terima H0-nya kembali ke atas ya yang diketahui. Terima H0-nya itu adalah jika dari 12. Oke, berarti lawannya tolak H0 kan? Lebih dari 12, maka di sini X-nya lebih dari 12. Nah, H0 salah. H0 salahnya berarti bukan 0,8. Di sini sudah diinformasikan P-nya adalah 0,6. Jadi P-nya sama dengan 0,6. Nah, karena distribusinya binomial, maka sama seperti tadi, teman-teman. Ya, eh, kalau di noti lebih dari 12 itu mulainya dari 13 ya. 13 sampai N. N-nya tadi 20. Begitu. Kombinasi dari 20 dan X. P-nya 0,6. 0,6 pangkat X dikali 0,4 pangkat 20 dikurangi X gitu. Jadi caranya bagaimana Bu ya kalau manual cari X-nya sama dengan 13, X-nya sama dengan 14 sampai dengan 20 ya. Atau kalau mau mempermudah bisa gunakan tabel binomial kumulatif. Ini kita rubah dulu bentuknya. Jadi 1 dikurangi gitu kan. Berarti dari X-nya sama dengan 0 sampai X-nya sama dengan 12 gitu ya. Jadi kalau kita punya garis bilangan dari 0 sampai dengan 20, yang dicari itu antara 13 sampai 20, maka kita bisa cari sisanya di sini dari 0 sampai dengan 12. Logikanya seperti itu. Berarti ini tinggal kita tulis ulang. Pangkat X kali 0,4 pangkat N min X. Atau 20 dikurang X. Nah, ini akan jauh lebih mudah melihat di tabelnya. Nanti tinggal lihat saja X-nya sama dengan 12 ya, maksimum X-nya yang di sini 12, nanti P-nya sama dengan 0,6. Langsung ketemu nilainya berapa. Jadi ini 1 dikurangi, bentar, saya tadi sudah mengerjakan, yaitu 0,584 ya, 0, di slide-nya sebetulnya di jawabannya, tapi ada yang keliru teman-teman. Jadi saya nggak full memberikan, nggak memperlihatkan full si slide-nya jawabannya ya. 0,584. Oke, ini setara dengan 0,416. Nah, ini adalah besarnya galat jenis 2 jika peluang H0 salahnya itu adalah 0,6. Sehingga kalian bisa mencari kalau P-nya sama dengan 0,4 dengan cara yang sama. Ya, jadi bisa diulangi untuk P sama dengan 0,4. Kalian tinggal tulis ulang saja. Karena soal berikutnya adalah hitung beta jika P-nya sama dengan 0, tadi. Ya, betul. Ya, jadi apps beta. Tulis lagi ya, kalau bingung tulis dulu definisinya. Peluang terima H0 padahal H0-nya salah. Oke, terima H0-nya masih sama tadi, peluang X-nya lebih dari 12. H0 salah, P-nya adalah 0,4. Oke. Berarti ini adalah X-nya dari 13 sampai dengan 20. Kombinasi N X. Ya, 20X. P-nya 0,4, berarti 0,4 pangkat X dikali 0,6 pangkat N min X. Oke, seperti tadi ya, 1 dikurangi, berarti X-nya dari 0 sampai 12, begitu, 20X, 0,4 pangkat X dikali 0,6 pangkat 20 dikurang X. Ini
Nanti cek di tabel binomial, ya hasilnya adalah 0,979, 0,979 atau 0,021. Lebih kecil yang ini ya, ketika P-nya sama dengan 0,4. Galat tipe 2-nya nih, kalau kalian bandingkan antara P-nya sama dengan 0,6, mana nih? Nih ya. Dan P-nya sama dengan 0,4, Galat tipe 2-nya atau betanya lebih kecil yang P-nya sama dengan 0,4. Itu 0,021 Galat tipe 2-nya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Oke, saya tunjukkan dulu pertanyaannya, ini agak panjang soalnya. Oke ya, pertanyaannya gini. Tentukan wilayah penolakan yang berbentuk X kurang dari K, ya, yang menghasilkan alfanya sama dengan 0,01 dan alfanya sama dengan 0,05. Oke, ini kurang dari sama dengan sepertinya harusnya ya. Jadi tentukan wilayah penolakan H0 ya, karena di sini juga kan X kurang dari sama dengan 12 ya. Jadi apa namanya berbentuk X kurang dari sama dengan K yang menghasilkan alfanya 0,01 dan alfanya 0,05. Kalau yang ini kita punya wilayah penolakan ini ya, wilayah penolakan ini X kurang dari 12 begitu, dan kita peroleh tadi alfanya sekitar 0,03 sekian ya kalau tidak salah. Sekarang kita menentukan alfanya berapa ya, sudah ada, tapi kita mau cari di sini wilayah penolakannya itu X kurang dari sama dengan berapa gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti dibalik begitu. Jadi kalau kita tulis ulang ya, apa sehingga berarti kan kita akan mencari K sedemikian hingga bahwa wilayah H0-nya itu gitu ya akan menghasilkan alfa 0,01. Jadi yang pertama adalah alfanya sama dengan 0,01. Oke. Nanti X kurang dari sama dengan K gitu ya. K-nya berapa nih teman-teman? Nah itu pertanyaannya. Oke. Jadi kalau kita tulis lagi bahwa alfa sama dengan peluang tolak H0. Padahal H0 benar. Jadi alfa itu adalah peluang tolak H0-nya tadi kan bentuknya X kurang dari sama dengan K, ya kan? H0 benar berarti tetap P-nya yang ada di dalam H0. Berarti P-nya sama dengan 0,8. Ya, alfanya 0,01 ya, sama dengan peluang X kurang dari berapa sih gitu ya. Kalau P-nya sama dengan 0,8. Nah, ini kumulatif ya. X kurang dari sama dengan K itu berarti kurang dari berapa gitu kan. Nah, ini tidak ada cara khusus lain kalau kita cari lihat kita cari nilainya di tabel atau kita lihat tabel, teman-teman. Ya. Nah, kalau mencari nilai K-nya ya bukan mencari nilai peluangnya, salah satu cara untuk memperolehnya saya melalui tabel adalah melalui Microsoft Excel. Jadi saya kasih bocoran aja langsung ya. Di Excel itu bisa kita cari. Jadi saya coba share screen Excel-nya. Sudah muncul Excel-nya? Sudah, Ibu.
Oke, caranya adalah kekecilan ya di layar kalian. Jadi tadi alfanya itu 0,01 ya. Banyaknya trial atau N itu sama dengan 20 dan P-nya itu sama dengan 0,8. Ya, berarti kita cari K-nya berapa, X-nya. Sebetulnya K itu X ya. Berarti sama dengan binom. Ya, nih, inverse-nya. Jadi kalau tadi kita soal sebelum mencari peluang, kalau ini kita nyari X-nya ya atau K-nya. Itu berarti inverse-nya, binom inverse. Nah, lihat di sini dia minta trial. Trialnya itu adalah 20 ya. Kemudian probability sukses ya ini probability underscore S itu adalah peluang suksesnya 0,8. Alfanya adalah 0,01. Nah, oke, K-nya 12, teman-teman. Jadi ini tuh sama saja dengan peluang ya X kurang dari sama dengan 12 itu sama dengan tadi berapa nih? 0,01. Kalau P-nya 0,8 ya. Gitu. Jadi kita kembali lagi ke whiteboard-nya. Berarti di sini ya, kalau dicari K-nya sama dengan 12. Sehingga wilayah penolakan H0-nya adalah tolak H0 jika X-nya kurang dari atau lebih kecil dari sama dengan 12. Seperti itu. Bu bisa nggak kalau di tabel? Bisa. Berarti kalian nanti cari di dalam tabelnya itu adalah di peluang suksesnya 0,8 dan di badan tabelnya itu adalah 0,01. Nanti lihat X-nya di sebelah kirinya itu berapa nilainya. Itu akan ketemu nilainya adalah 12. Nah, lalu pertanyaan berikutnya tadi untuk menghasilkan alfanya adalah 0,05. Oke ya. Sebentar. Eh, di sini ya. Biar sejajar maksudnya teman-teman. Alfanya sama dengan 0,05. Oke. Dengan cara yang sama, ya, alfa sama dengan peluang tolak H0, padahal H0 benar, ya, di sini 0,05 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan K, P-nya sama dengan 0,8. Berarti, saya lupa. Oke. K-nya sama dengan, kita lihat tabel Excel-nya. Alfanya sini kita ganti saja 0,05. Nah, 13 ya. Berarti K-nya sama dengan 13. A tolak H0 ketika X-nya kurang dari atau sama dengan 13. Seperti itu. Oke, aduh. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya.
Oke, hitunglah beta untuk P sama dengan 0,6 jika wilayah penolakannya itu seperti yang diimplikasikan pada pertanyaan D bagian 2. Jadi ketika alfanya sama dengan 0,05. 0,05 itu tadi wilayah penolakannya itu adalah X kurang dari atau sama dengan 13 ya. Berarti nanti tinggal cari betanya. Sebetulnya seperti mengerjakan soal yang B atau C, tetapi wilayah penolakan H0-nya itu adalah yang poin ini, D2, begitu ya. Dengan P-nya sama dengan 0,6. Oke, kita coba ya. Tadi saya beri nomor ya. Lupa lagi. Nomor 5. Nanti waktu luring kalian lebih banyak maju ya. Nomor 5. Jadi wilayah tolak H0 itu tolak H0 jika X-nya kurang dari atau sama dengan 13. Kita diminta untuk hitung beta dengan P-nya itu sama dengan 0,6. Oke. Ya, tulis lagi beta itu apa, teman-teman? Beta itu adalah peluang terima H0 padahal H0 salah. Berarti peluang kapan terima H0 ketika X-nya lebih besar dari 13, H0 salah, di sini ada P-nya sama dengan 0,6. Ya, kembali lagi ini sebaran binomial, masih sebaran binomial, berarti penjumlahan X-nya sama dengan 14 gitu kan, atau langsung saja ya, 1 dikurangi penjumlahan peluang X-nya dari 0 sampai 13 ya. Kombinasi 20X 0,6 pangkat X dikali 0,4 pangkat 20 dikurangi X. Jadi ini 1 kurang, udah ngerjain belum yang ini ya? Nol koma empat nol empat 0,404 0,595, betulkah 0,96 ya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh ya, bagaimana kita nanti akan menghitung galat tipe 1, galat tipe 2, teman-teman. Apapun distribusinya selain binomial, itu bisa kita lakukan. Ya, ini contohnya binomial. Ya, bedanya apa dengan distribusi lain? Tentu nanti dalam menghitung ini, peluang tolak atau terima H0-nya. Karena dia menghitung peluang begitu ya dengan nilai parameter tertentu, berarti nanti parameter itu nilainya disubstitusikan ke fungsi kepekatan atau fungsi massa peluangnya, lalu cari nilai peluang seperti biasanya. Kalau bisa dicari menggunakan tabel ya bisa kita cari di tabel, tapi kalau misalnya harus menggunakan integral misalnya ya berarti integralkan ya seperti itu. Untuk perhitungan alfa dan beta bisa dipahami teman-teman? Tulisan saya. Bisakah? Bisa, Ya, Ibu. Bu. Bisa. Bisanya tuh sambil ngantuk gitu ya? Bisa, Bu. Gitu. Udah sarapan belum kalian ini? Ayo, udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Raffena, lemas banget kamu. Sudah.
Apa karena sarapan jadi ngantuk ya? Ini saya belum nanya udah mandi atau belum. Gak ada yang ke kampus hari ini? Ada kuliah lain? full online, Bu. Kuliah online jam berapa? Sampai sore. Wow, hebat. Gak apa-apa. Ingat bahwa besok adalah weekend ya. Jadi sekesal apapun kita, selelah apapun kita, temukanlah kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang membuat kita lebih semangat, teman-teman ya. Oke, besok weekend kok, tenang. Pasti terlewati ya. Oke, Ibu, mm-mm. saya mau bertanya, Bu. Saya Boleh, dapatnya 0,404 itu di X sama dengan 11, Bu. X sama dengan 11. Iya, Bu. Gimana coba? Di tabel. Iya, Bu, di tabel ya, Bu. No, bisa sharing nggak tabelnya? Boleh, Bu, boleh. Boleh ya. Coba kamu share. Ibu ini saya share screen apa share ke grup, Bu? Kamu kalau memungkinkan share screen boleh, mau share ke grup boleh. Oke, Bu, share screen saja, Bu. Boleh, silakan. P-nya 0,6 ya. Mana tuh? Boleh nggak ke yang paling atas dulu, Raf? Judul kolomnya, judul tabelnya. Kecil sekali ya tulisannya. Kumulatif, oke betul, udah kumulatif. P-nya 0,6, 0,6 kolom ke berapa tuh? Coba dicek dulu. 0 sampai 13. Ups, kayaknya di atas. N sama dengan 19, N sama dengan 20. Oke, itu yang sama dengan 20. X, P-nya sama dengan 0,6. X-nya sama dengan berarti 13. Berapa tuh? Boleh di zoom? 0,75. Itu udah N-nya sama dengan 20 ya? Oke. 0,75. Di saya 0,404. Gimana kalau kita pakai Excel lihatnya? Oke, itu 0,404 di mana? 11. 11, Ibu. Oke, oke Raf, kita catat dulu ya. Saya share screen lagi boleh? Boleh, Bu, saya izin stop share, Bu. Ya, oke. Ntar kita bandingkan satu lagi coba pakai buku Mario F. Triola. Nah, kalau ini nggak pakai inverse tapi cari distribusi normalnya. Berarti carinya sama dengan 6 distribution. Number suksesnya tadi berapa? 13 ya. Trialnya 20. Probability-nya adalah 0,6. Betul ya, 0,6. Kumulatif, ya. True. Oh iya, betul, 0,75. Terima kasih Raffi untuk koreksinya. Baik, Ibu. Makasih kembali, Bu. Nah, 0,75, betul ya. Kita perbaiki dulu. Berarti ini 0,25. Nanti kalian juga cek ya yang tadi di atas kita kerjakan. Khawatir salah jadinya. 0,25. Oke. Ya, seperti ini. Nah, tuh Raffi sudah inisiatif buka tabel binomial ya, kumulatif. Jadi memang kalau di binomial
Kalau mencari peluangnya lebih mudah nanti menggunakan tabel kumulatif. Jadi kalau yang dicari atau yang dimintanya bentuknya partida sama seperti ini yang lebih besar, ya. Kalau kurang dari sama dengan kan mudah ya. Tapi kalau lebih dari begitu maka kita rubah dulu gitu ya atau modifikasi bentuknya sehingga bisa menggunakan tabel kumulatif. Nah, ini adalah contoh untuk binomial ya. Di slide yang tadi itu ada contoh untuk distribusi yang lain. Coba kita lihat sekilas dulu ya. Nah, ini ada untuk distribusi. Nah, ini ada beberapa yang keliru ya. Jadi saya sarankan kalian kerjakan ulang. Ini tadi binomial. Nah, ini sebaran normal. Ya, jadi misalnya kita punya suatu sampel acak berukuran N ya, yaitu berukuran 36 dari populasi yang ragamnya diketahui atau variansinya diketahui. Nah, notasi variansi itu adalah sigma kuadrat. Nilainya adalah 9 ya, karena diketahui. Lalu diketahui juga dari 36 data sampel itu nilai rata-ratanya, rata-rata sampel, yaitu 17. Nah, kita ingin menguji hipotesis rata-rata populasi tersebut. Ingat bahwa dari suatu populasi yang berdistribusi normal, distribusi normal itu parameternya ada dua. Ada mu, ada sigma kuadrat. Jadi kalau kita ingin menguji parameter, itu kita mengujinya satu-satu, nggak bisa dua sekaligus. Ya, di sini soalnya fokus pada nilai rata-rata populasi. Itulah kenapa di sini sigmanya diketahui atau ragamnya diketahui. Nah, kita ingin menguji hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0-nya adalah mu sama dengan 15 ya, dan H1-nya adalah mu sama dengan 16. Nah, kalau di binomial tadi bentuk hipotesisnya sederhana versus komposit ya, yaitu P sama dengan 0,8 versus P kurang dari 0,8. Nah, sekarang kita punya hipotesisnya sederhana versus sederhana, yaitu mu sama dengan 15 dan mu sama dengan 16. Pada taraf signifikansi atau taraf nyata 5% atau 0,05. Nah, kita diminta untuk mencari nilai betanya atau galat tipe 2. Kita coba lihat dulu solusi yang di sini karena ini sudah tepat ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung, kita coba potret ulang. Oke, jadi kita diminta untuk menentukan beta. Informasi yang diperoleh yang ada di soal kita bisa tuliskan ulang. Di sini N-nya ada 36, sampelnya ya. Rata-rata sampelnya itu adalah 30, salah nih, 17 ya. Ternyata salah juga. Ini 17. Ini saya dapat dari IPB, teman-teman ya. 17. Oke. Dan sigma kuadratnya sama dengan 9. Oke, ragamnya sama dengan 9. Ragam populasi ya, ragam populasi. Nah, pertanyaannya kok nggak ada wilayah penolakan H0-nya, Bu, seperti di soal sebelumnya gitu ya. Karena untuk menghitung beta gimana pun kan butuh kriteria terima H0 ya. Terima H0 itu merupakan kebalikan dari wilayah tolak H0. Nah, itu bisa diidentifikasi dengan lihat pernyataan H0 dan H1-nya, teman-teman. Nah, H0-nya kan di sini 15, H1-nya kan di sini 16. Jadi kalau kita tolak H0, kapan ya? Kalau misalnya 16 itu lebih dari 15 gitu kan? Kalau tolak H0 berarti kan kita terima H1 ya. Lihat H1-nya 16, 16 itu lebih besar daripada 15. Sehingga logikanya maka kita cenderung menolak H0 jika si X barnya itu besar gitu ya. Si rata-rata sampelnya itu besar. Kalau mau ditulis bisa jadi X barnya itu lebih dari suatu nilai gitu ya, atau suatu konstanta. Ini dinyatakan dengan C. Sehingga wilayah penolakan H0 dari pengujian hipotesis ini adalah X bar lebih besar dari suatu konstanta. Nah, berarti kita udah dapatkan alfanya berapa tadi ya? Alfanya adalah 0,05. Tujuannya untuk apa, Bu? Cari alfa dulu atau ya mendefinisikan alfa dulu. Untuk mencari nilai C-nya.
Ya, karena tanpa nilai C di sini, nanti kita nggak bisa menghitung nilai beta sampai akhir, kecuali dimintanya fungsi dari C gitu ya. Tapi kan di sini tidak begitu, dia diminta menentukan beta saja. Sehingga kalau kita definisikan alfa, seperti tadi, dia adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar ya. Alfanya 0,05, maka tulis di sini 0,05. Peluang menolak H0. H0 itu X bar lebih besar dari C gitu ya. Di sini X bar, sorry. Ternyata ada errornya juga nih PPT. X bar lebih dari C ya. H0 benar, itu H0 mu yang ada di H0. 15, oke? Berarti tulis di sini mu sama dengan 15, seperti tadi di binomial, oke? Nah, dari sini ke sini, ini sebetulnya ada prosesnya. Jadi, di sini peluang, ya, X bar dikurangkan gini. Berarti X bar distribusinya apa? Seperti tadi, kita mencari peluang X di binomial gitu ya. Nah, di binomial kita bisa menghitung peluangnya, itu jelas distribusinya binomial. Nah, sekarang di sini adalah X bar, peubah acaknya, bukan X seperti binomial. Berarti pertanyaannya X bar ini distribusinya apa? Kemarin kita sudah bahas X bar itu dia berdistribusi juga normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat per N. Gitu. Jadi si X bar ini kalau ditransformasi menjadi Z, ya itu sama saja dengan X bar dikurang mu dibagi simpangan bakunya berarti akar dari ini, sigma per akar N. Sehingga di sini itu sebetulnya ada satu proses yang tidak terlihat. Peluang X bar dikurang mu per sigma per akar N, gitu kan, lebih besar dari C dikurang mu dibagi sigma per akar N. Yang sisi kiri ini dia menjadi Z, gitu. Baru lebih besar dari C dikurangi mu-nya yang ini 15 dibagi sigmanya berapa? Kita taunya ada sigma kuadrat sama dengan 9, berarti sigmanya 3 dibagi akar dari N-nya ada 36. Nah, ini baru bisa seperti ini. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi, bisa dibuat seperti ini. Nah, karena dia berdistribusi normal baku, kalau sudah diubah menjadi Z, berarti kita bisa gunakan tabel Z. Begitu. Kalau misalnya kita gambar, ya, jadi di sini itu 0,05. Nah, di sini itu Z-nya berapa gitu ya? Z 0,05 itu berapa? Jadi kita tidak mencari nilai peluangnya, tapi justru kita tahu peluangnya gitu ya. Peluang Z. Jadi gini, peluang Z lebih dari Z kecil itu sama dengan 0,05. Z kecilnya ini berapa? Ya. Jadi kalau di tabel normal itu bisa dicari nanti. Ternyata nilai Z-nya itu adalah 1,645. Jadi titik di sini itu adalah 1,645. Ketika Z-nya lebih dari 1,645, maka luas ini, nilai peluang ini adalah 0,05. Seperti itu. Ya, sehingga si C dikurangi 15 dan seterusnya ini dia sama dengan 1,645, teman-teman. Ya, sehingga nilai C-nya kalau diselesaikan persamaan ini akan diperoleh nilainya 15,8225. Berarti wilayah penolakannya kita dapat X bar lebih dari 15,82 sekian. Nah, apakah selesai sampai di sini? Belum, ya. Ini baru wilayah penolakannya. Tadi yang diminta apa? Beta ya. Kita diminta untuk menentukan beta. Berarti seperti sebelumnya tinggal kita cari. Beta itu adalah peluang menerima H0 padahal H0 salah. Ya, berarti X barnya kurang dari ini 15, sekian. Mu-nya H0 salah. H0 salah
Oke, H0 salah, berarti kan H1 benar. Nah, di sini bisa kita definisikan 16 karena sama dengan. Kalau tadi di binomial, dia kurang dari. Jadi harus diidentifikasi atau ditentukan nilai parameternya berapa. Kalau ini H1-nya sudah hipotesis sederhana, jadi bisa kita langsung temukan nilai parameternya, yaitu di sini 16. Ya, seperti proses yang atas, ini dirubah menjadi Z, sehingga ini 15,8225 sekian dikurang ini 16 dibagi sigma dibagi akar N, begitu berarti peluang Z kurang dari negatif 0,36. Jadi kalau digambar ya ini negatif 0,36, maka peluang yang diarsir ini itu adalah kurang dari negatif 0,36, ini besarnya adalah 0,3594. Seperti itu. Kita coba buka buku tabel normal ya, biar teman-teman ingat. Jangan hang. Di Excel bisa juga normal, cuman kan normal lebih ini ya, lebih harus hati-hati bacanya. Jadi kita coba lihat dulu grafiknya. Di referensi yang saya punya di sini ada di buku Maria F. Triola. Kalau kalian punya tabel normal, boleh sambil dicek. Ya. Oke. Eh, Nah, ini tabel normal baku ya. Kalau kalian perhatikan. Jadi kalau tabel normal itu kan simetris ya. Jadi dia bisa dilihat dari nilai Z atau Z score yang positif ataupun yang negatif begitu ya, di atas yang negatif, sorry. Nah, begitu. Nah, hati-hati dalam menggunakan tabel normal baku. Mengapa? Kalian harus lihat dulu daerah yang diarsirnya ini. Ya, karena daerah yang diarsirnya ini menentukan luas daerah atau peluang yang ada di dalam tabel ini. Jadi kalau bentuknya luasnya seperti ini, maka dia berbicara peluang nilai PU bacak Z kurang dari atau sama dengan nilai Z kecil gitu. Jadi ini peluang kumulatif ya sampai dengan suatu nilai Z begitu. Tetapi kalau kalian melihat tabel Z dengan bentuknya seperti ini ya, ini juga sama sebetulnya ya. Tapi lihat ranahnya dia sudah lebih dari setengah grafik. Ya, dia juga sama, peluang Z kurang dari atau sama dengan Z kecil, tapi dia untuk Z yang positif. Kalau ini untuk yang negatif, ya. Jadi kalau tadi kita mau melihat mana whiteboardnya? Bukan di whiteboard ya, tadi di. Nah, peluang Z lebih besar dari 0,0 lebih besar dari sekian sama dengan 0,05. Kan gini gambarnya. Kan peluang Z lebih besar dari Z itu sama dengan 0,05. Ini kan sama saja dengan 1 dikurang peluang Z kurang dari atau sama dengan Z. Berarti ini juga 1 dikurangi 0,05 yaitu 0,95. Jadi kalau digambar ini 0,05 ya. Yang sininya itu adalah 0,95.
5 gitu kan. Karena yang di tabel itu yang diketahui yang sebelah kiri sini. Ya, yang sebelah kanan sini dia nggak ada di tabel ini. Sehingga kalau kita lihat di tabelnya, ya, kita cari yang luasnya adalah 0,95 di dalam tabelnya. 0,95 nggak ada di tabel yang negatif sini ya. Jadi kita masuk ke tabel yang positif, cari angka di tabel sini 0,95. Nah, di sini udah dikasih tahu sama bukunya nih. 0,95 itu dia berada di tengah-tengah antara nilai peluang 0,9495 dan 0,9505. Jadi nilai Z-skornya itu berada di antara 1,64 dan 1,65. Jadi nilainya adalah 1,645. Nah, ini sudah diketahui. Karena apa? Karena 0,05 itu apa namanya angka yang atau taraf signifikasi yang umum ya digunakan. Areanya tuh lihat 0,95 ya. Jadi kalau lihat gambarnya, nah ini tadi wilayahnya 0,95, ini adalah 0,05. Ya, yang kita cari adalah yang diarsir ini gitu. Jadi nyarinya lebih mudah seperti binomial tadi. Kalau yang satunya ya peluang Z kurang dari negatif 0,36. Nah, kalau ini mah nyari peluang bukan nyari Z-score. Berarti caranya gimana? Buka lagi tabel Z-nya. Peluang yang dicari ya. Berarti kita lihat barisnya negatif 0,3, kolomnya 0. Kita cari yang negatif. Nah, ini negatif 0,3 ini ya. Ya, dia kurang dari ya. Udah sesuai gambarnya nih. Sudah sesuai gambar ya, kurang dari. 6 itu kolom 4 terakhir. Ya, 4 terakhir. Di 0,3 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini nilai peluangnya. 0,3594. Oke, sesuai ya. Jadi sudah benar. Itu. Jadi kalau di tabel normal baku harus hati-hati. Dia diminta untuk mencari peluang. Kalau ini diminta untuk mencari nilai Z-score-nya yang 1,645. Gimana teman-teman? Bisa diikuti? Sampai ini saya sampai kering tenggorokannya. Luar biasa memang StatMat 2 Maya harus banyak latihan, apa namanya nggak bisa cuma diliatin aja ya, nanti apalagi di awang-awang ya. Susah nanti nggak bisa ngejar teman-teman. Jadi harus banyak latihan. Nanti saya coba berikan soal pengujian hipotesis ya, mencari alfa beta. Saya share di grup untuk teman-teman dicoba ya. Harus ada yang mencoba. Seperti biasa nanti mau dibuat list lah siapa yang mengerjakan nomor berapa, tapi sepertinya tidak akan banyak. Untuk lebih paham bagaimana mencari nilai alfa beta. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ini materi yang saya sampaikan hari ini ya untuk sesi Pikon untuk pengantar pengujian hipotesis. Jadi ini masih cangkangnya teman-teman. Ya, masih cangkangnya. Kita belum masuk ke ranah yang tadi saya sampaikan. Apakah uji yang kita buat nanti itu sudah uji yang paling baik? Uji paling baik itu apa, Bu? Uji yang nanti menghasilkan wilayah penolakan H0 yang paling baik. Bagaimana, Bu, menghasilkan wilayah penolakan H0 yang paling baik? Dia yang memiliki apa namanya error yang paling kecil misalnya, dan nanti ada nilai kuasa uji yang paling besar. Nanti itu kita pelajari. Endingnya di sana gitu. Jadi ini masih cangkangnya ya. Jadi mengenal bahwa alfa beta itu bisa dihitung gitu ya. Dan wilayah penolakan H0 itu ternyata bisa bermacam-macam ya. Bisa saja kita membuat wilayah penolakan H0 sendiri gitu. Tapi nanti kita lihat dengan wilayah penolakan H0 itu kita evaluasi alfa dan beta yang dihasilkannya itu seberapa besar. Kalau besar sekali, wah hati-hati wilayah penolakannya mungkin masih kurang baik. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Minggu depan semoga kita bisa luring. Sepertinya apa namanya beberapa hari itu akan ada workshop rumpun matematika di luar kampus. Jadi kemungkinannya dosen-dosen akan tidak hadir ke kampus dalam beberapa hari. Saya tidak ingin mention tanggalnya
khawatirnya nanti ada perubahan, tapi kemungkinan besarnya di minggu depan. Nah, jadwal kita itu kan di hari Kamis ya. Iya, Fauzan, hari Kamis ya. Hari Kamis. Nah, Iya, Bu. oke, insya Allah bisa kalau hari Kamis. Ya, insya Allah bisa. Nah, semoga, tapi nggak bisa luring kayaknya minggu depan. eh hmm, nanti ini deh saya kontak-kontakan sama Fauzan ya, baiknya seperti apa. Kalau hari nggak bisa juga hari Senin. Oke, nanti saling mengabari aja. Saya kabari Fauzan ya, seperti apa, eh, apa namanya untuk minggu depan gitu. Nanti saya konfirmasi lagi. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya malu-malu untuk bertanya. Coba nanti Japri ya untuk materinya, apakah ada yang bingung atau ada yang tadi dijelaskan masih kurang paham, tapi yang pasti saya akan berikan soal latihan terkait pengujian hipotesis. Begitu. Ya, nanti untuk dicoba selesaikan. Terima kasih banyak semuanya untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat. Semoga kita semua juga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah bertemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah Stat Matua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.